Tes 1, 2, and 3, 2. Halo semua, selamat datang di channel Piap. And oh my god, I think it's been like 8 months, sudah 8 bulan saya nggak ada upload di channel ini. Dan sebenarnya ini belum mati guys, cuma karena saya malas aja. Tapi kali ini bukan yang terlalu gimana-gimana, cuma mau cerita tentang my experience about portfolio dan art college. Sebenarnya belum experience ke art college, tapi almost entering the art college. Surprise no surprise, gue tahun ini adalah tahun terakhir SMA, which means beberapa bulan lagi gue akan memasuki perkuliahan, which is so new and strange for me. Dan kali ini gue bakalan cerita tentang my experience about did I just say about my experience about my portfolio entering the art college. Jadi seperti yang kalian tahu atau mungkin kalian belum tahu, kalau mau masuk ke kuliah seni atau mau masuk jurusan yang ada ranah seninya, itu memerlukan yang namanya portofolio gitu. Atau kalau misalnya gue kan mau masuk DKV gitu ya, atau yang lebih mengarah ke ilustrasi, maka itu dimintanya adalah gambar. Kalau tahun ini tuh dikasih tema, yaitu adalah gambar suasana pertandingan egrang yang dimainkan oleh 4 anak-anak, itu 2 cowok 2 cewek. Terus ada penontonnya dan suasana ramai, bla. First of all, gue itu kan kalau nggak salah dikasih temanya tuh di awal gue lupa sih, antara awal Februari apa akhir Januari gitu. Jadi dari awalnya tuh kan gue kayak konsul dulu kan ke BK. Sebenarnya gue ke BK di sekolah, gue juga sempat dibimbangin. Ingat banget, gue memang dari awal tuh nge-prefer isi Surakarta gitu ya. Sempat dibimbangin apa segala macam dengan isi Yogyakarta, tapi I think what my heart wants, kayak ini mungkin tips juga buat kalian gitu, kayak meskipun apapun yang orang lain pikirkan, tapi yang terpenting itu kan dari kalian sendiri. Mungkin bisa dijadikan 1 atau 2 pertimbangan, tapi tetap aja yang memang kalian mau itulah yang adalah insya Allah yang terbaik bagi kalian. Awal-awal tuh gue langsung ngebedah tema atau ngebedah konsep dari portofolio, juga kan diminta pertandingan egrang. Jadi gue kasih kayak apa aja yang perlu ada di dalamnya gitu, terus kira-kira siapa aja karakternya, which means itu harus belajar anatomi dan gestur banget ya guys, karena ya namanya gambar suasana gitu ya, jadi banyak suasana dan banyak kegiatan di dalam situ, jadinya harus namanya anatomi dan gestur itu salah satu aspek yang terpenting gitu. Kemudian gue bedah, akhirnya gue bikin, dan jujur ini proses yang cukup frustrating. Gue sangat amat lelah dalam melaksanakannya, karena apa ya, gue tuh sebenarnya jarang banget atau bahkan nggak pernah sebelumnya kayak gambar suasana yang kayak rame gitu loh, yang maksudnya banyak orangnya, terus ada kegiatan ini itu, terus banyak bangunannya juga segala macam. Akhirnya gue cukup frustasi dalam membuatnya sampai gue bikin 3 portofolio. So this was my first one. Ini portofolio pertama gue. Sebenarnya ini I think it's pretty decent, sebenarnya not really bad juga ya. Tapi yang pertama ini gue sebenarnya cuma sketsa, jadinya pakai kertasnya yang kertas tipis dan agak kuning warnanya. Terus gue akhirnya memutuskan untuk untuk membuat di kertas yang lebih proper gitu kan. Gue bikin lah portofolio yang ini. Lah ternyata setelah gue bikin di kertas yang lebih bagus, malah jelek, kocak gambarnya gitu, malah anatominya off gitu. Jadi ini yang kedua nih, gue tuh expect-nya ini udah last gitu, udah selesai, ternyata gue harus bikin lagi. Dan akhirnya gue bikin my final portfolio dengan mengubah banyak hal. Ini banyak banget yang gue ubah, terutama di perspektifnya. Yang awalnya tuh cuma kayak viewing point itu awalnya cuma dari mata manusia, gue ubah jadi mata cacing, which is so hard to learn gitu, karena gue sebelumnya belum pernah mungkin ngasih beberapa tips ya di pengerjaan portofolio. Mungkin teman-teman ada yang nonton dan pengen
masuk ke kuliah seni juga dan membutuhkan portofolio, itu adalah pelajari basic-basic dari anatomi dan juga arsir. Itu bener-bener yang menurut gua apa ya, itu salah dua yang paling terpenting itu anatomi, bukan arsir aja sih sebenarnya, lebih ke shading. Karena apa ya, anatomi itu yang bener-bener wajib banget dipelajari, karena memang di sini tuh anatominya bisa dibilang cukup kompleks, karena ada diminta harus anak kecil, orang tua gitu, remaja, dewasa dan segala macamnya itu dibutuhkan di dalam sini gitu. Jadi itu wajib banget dipelajari. Dan yang kedua adalah shading gitu. Shading ini termasuk di bagian itu adalah arsir ya, gimana kalian mengarsir dengan menerapkan kayak misalnya crosshatch gitu, atau arsir yang nggak ngebikin karyanya itu kotor gitulah, intinya kayak gitu. Terus tips yang kedua itu menurut saya sendiri, mungkin kalau misalnya ada tawaran kayak bimbel atau les, lebih baik menurut saya sih diambil. Karena apa ya, kalau misalnya kalian ikut bimbel atau les, gue sebenarnya ikut bimbel, tapi gue tuh bukan yang kayak bimbel proper, jujur cuma kayak dikasih video. Gue nggak bakal nyebut ini bimbel mana, tapi cukup membantu, tapi tidak yang semembantu itu sebenarnya banyak. Kalau misalnya kalian mau cari misalnya dari bimbelnya pengkajian seni dan desain, itu ada bimbel biasanya setiap ini no endorse ya guys, ini real no endorse banget, tapi itu ada bimbelnya dan gue bisa bilang itu sangat amat bagus, karena dia apa ya, ada sesi konsultasi, sesi ngobrolnya juga. Dan kalau bimbel yang gue ambil ini sebenarnya juga bagus, cuman not my type of bimbel that I would like to recommend to you guys gitu. Jadi gue lebih prefer bimbel yang ini, dan gue saranin memang buat ambil bimbel, karena apa ya, banyak ilmu-ilmu yang kalian, atau kayak komunikasi yang bisa kalian dapatkan tuh cuma kalau misalnya kalian bimbel, atau at least ikut komunitas untuk bahas gitu lah. Mungkin bisa tanya-tanya teman gitu yang memang minat gitu, jadi bisa sambil berkomunikasi. Dan itu menurut gue yang paling sangat amat penting. By the way, maaf gue baikin rambut mulu karena ini panjang dan susah diatur. Dan menurut gue yang terakhir itu adalah tetap berdoa dan bekerja sekuat yang kalian bisa. Jangan sampai di push too hard, karena takutnya sampai sakit dan drop, akhirnya malah nggak maksimal. Tapi ya nggak ada salahnya untuk mencoba sekuat tenaga kalian. Dan yang pasti jangan lupa adalah berdoa guys, menurut kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya kalian yang Islam ya perbanyak misalnya tahajud atau doa-doa yang lain. Gua nggak tahu kalau agama lain karena ya gue muslim. Perbanyak ini sih guys, kayak informasi misalnya takutnya aja gitu kalian ngerjain keasikan terus kelewat deadline, kan gak lucu gitu kan. Kelewat deadline kan percuma gitu, faedahnya apa gitu. Jadi ya mungkin bisa cari informasi lebih lanjut kayak jadwalnya. Misalnya kalian mau ngejar SNBP ya cari jadwal SNBP, atau kalau mau SNBT UTBK sambil belajar UTBK juga of course, dan pelajarin jadwal-jadwal yang ada dibagikan biasanya dari ini ya, dari pusat gitu. Sebenarnya apa ya, saya jujur banget selama ini tuh pengen bikin video piap cuman malas guys. Dan kendalanya itu adalah tripod gua rusak, kocak. Tripod gua kan ada yang kayak tinggi gitu, padahal itu tuh sangat amat penting dan rusak mulu. Gue udah pernah beli dan rusak lagi, itu apaan sih gitu. Mau beli tripod yang berkualitas kayak mahal, jadi mau nabung aja. Jadi ya udahlah, gue sebenarnya my hope kan kemana-mana bahasanya. Jadi my hope for college, gue pengen, kan gue ngerantau gitu ya, maksudnya jauh banget, beda pulau gitu, sampai ke Jawa kan, gue dari Kalimantan gitu. Jadi my hopes for college ya, gue bisa bikin konten-konten piap, mungkin nggak cuma tentang art tapi lebih ke college life, vlog I think, atau semacamnya. Dan ya mungkin juga perbanyak konten art, karena mungkin lebih ke daily art and some stuff gitu. Dan yang terakhir my hope itu sebenarnya gue mau lebih ke art selling. Gue pengen ke apa ya, mungkin lebih bisa dibilang freelance atau open commission. Jadi mungkin kalau kalian yang ada tips-tips, mungkin kalau ada yang nonton video ini, gue nggak yakin sih ada yang nonton video ini. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau ada yang nonton, mungkin kalian mau
ada tips tentang commission our stuff, atau kalian mau beli commission dari gue, wow banget gitu, gue sangat berterima kasih, kan lagi butuh duit guys. And maybe that's all. Maaf video ini gak jelas banget, jujur aja gue nggak yakin ada orang yang nonton video ini, karena ini kemungkinan muncul di explore YouTube orang tuh sangat rendah gitu ya, karena channelnya agak mati gimana. Ya udah, mungkin that's all. See you guys in the next video real soon, I hope. Gue berharap bisa ada video dalam waktu dekat.